Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang struktur dan organisasi tubuh tumbuhan satu. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tisa Mutiara Salma dengan NIM 23034097, dan selanjutnya kepada rekan saya Zalfa Nabila dengan NIM 23034077. Saya Yolekti Mazurkufi dengan NIM 23034099. Dan baiklah, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu yang akan dibacakan oleh rekan saya Zalfa Nabila. Pada Zalfa Nabila, dipersilakan. Ciri-ciri umum tumbuhan. Pertama, organisme multisel dengan sel eukariotik. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel. Sel eukariotik sendiri adalah sel yang relatif besar dengan inti sejati dan organel lain yang menjalankan fungsi spesifik, misalnya protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. 2. Kultikula. Tumbuhan yang memiliki lapisan lilin yang disebut kultikula. Fungsinya menjaga dan melindungi diri agar tidak kering. Yang ketiga, autotrof. Tumbuhan memasak atau menghasilkan makanannya sendiri. Oleh sebab itu, ia dijuluki sebagai autotrof. Proses tumbuhan dengan membuat nutrisi seperti gula dari cahaya matahari dan karbon dioksida dengan fotosintesis. Yang keempat, jaringan pembuluh atau pengangkut. Xilem dan floem menjadi jaringan pembuluh atau pengangkut pada tumbuhan. Xilem berfungsi sebagai pembawa air dan mineral dari akar menuju daun. Adapun floem berfungsi sebagai pembawa hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri, contoh, dan manfaat tumbuhan lumut atau Bryophyta. Apa sih itu tumbuhan lumut atau Bryophyta? Tumbuhan lumut dalam bahasa Yunani yaitu Bryophyta adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, dapat tidak tampak dengan bantuan lensa. Dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut tersebar hampir dari seluruh belahan dunia kecuali di dalam laut. Tumbuhan lumut memiliki ciri utama yang membedakannya dengan tumbuhan yang lain, yaitu yang pertama, umumnya hidup di tempat yang lembab dan teduh seperti sungai dan hutan. Mengandung klorofil sehingga bisa memproduksi atau membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, tapi mereka memiliki sesuatu yang mirip dengan akar, disebut juga dengan rhizoid. Tumbuhan menghasilkan spora dan berkembang melalui gamet atau gametrofit. Selanjutnya yaitu tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Dan materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yola Iklima. Kepada Yola, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri, contoh, dan manfaat tumbuhan paku. Berdasarkan morfologi tubuh, tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Manfaat tumbuhan paku ada 5. Yang pertama adalah sebagai tanaman hias, yang kedua sebagai bahan obat, yang ketiga sebagai bahan sayuran, yang keempat sebagai gulma pertanian, dan terakhir adalah sebagai kesuburan tanah. Ciri-ciri tumbuhan berbiji atau spermatophyta ada 5. Yang pertama adalah menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan generatif. Yang kedua adalah memiliki pembuluh angkut. Ketiga,
memiliki alat kelamin yang jelas, dan yang terakhir adalah memiliki habitat sebagian besar di darat. Contoh tumbuhan berbiji atau spermatopita adalah jagung, padi-padian, cemara biru, dan pohon pinus. Manfaat tumbuhan biji atau spermatopita dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah sebagai bahan makanan, pengobatan, dan bidang ekonomi. Dalam makanan, banyak tumbuhan biji seperti gandum, beras, jagung, dan kacang-kacangan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan pokok. Yang kedua adalah dalam pengobatan, sejumlah tumbuhan biji yang mengandung senyawa-senyawa yang digunakan dalam pengobatan tradisional maupun modern. Contohnya obatan-obatan herbal dan berbagai jenis minyak esensial. Yang ketiga adalah dalam bidang ekonomi. Tanaman biji seringkali menjadi komoditas ekonomi yang bernilai tinggi. Produk-produk seperti kopi, teh, dan minyak nabati adalah contoh dari hasil ekonomi yang berasal dari tumbuhan biji. Selanjutnya yaitu struktur dan organisasi tumbuhan biji. Terbagi menjadi dua, yaitu jaringan tumbuhan dan organ-organ tumbuhan. Yang pertama yaitu jaringan tumbuhan. Jaring tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang selalu mengalami pembelahan diri secara terus-menerus. Berdasarkan posisinya dalam tubuh tumbuhan, meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem apikal, terdapat di ujung pucuk utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Yang kedua, meristem interkalar, yaitu terdapat di antara jaringan dewasa, contohnya meristem pada pangkal ruas tumbuhan anggota suku atau famili rumput-rumputan. Yang ketiga yaitu meristem ilateral, terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya, contohnya yaitu kambium dan kambium gabus. Yang kedua yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah mempunyai ukuran sel yang relatif besar dibandingkan sel-sel meristem, mempunyai vakuola besar sehingga plasma sel sedikit, dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Selnya telah mencapai penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Jaringan dewasa penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi, antara lain yaitu jaringan dasar atau parenkim, jaringan penyokong atau penguat, jaringan pengangkut atau vaskuler, dan jaringan seletetoris. Yang kedua yaitu organ-organ tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang penting karena berperan sebagai penyerap air. Akar memiliki bagian pelindung berupa tudung akar yang tidak dimiliki oleh organ lain. Berdasarkan bentuknya, akar dapat dibedakan atas akar primer dan akar adventatif. Akar primer terbentuk dari ujung embrio dari parisikel, sedangkan akar adventatif berkembang dari akar yang telah dewasa. Yang kedua yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk sebagai penopang tubuh tumbuhan agar tumbuhan tetap berdiri tegak, mengangkat air dan mineral dari akar menuju daun, sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan pada tumbuhan tertentu. Selanjutnya yaitu bunga dan buah. Bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan. Organ ini bervakuola organ pokok dan merupakan modifikasi perubahan bentuk dari organ utama yaitu batang dan daun yang bentuknya, susunan, dan warnanya telah disesuaikan dengan fungsinya sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang terbentuk setelah bunga yang mengalami proses penyerbukan. Daging buah merupakan bagian buah yang biasanya kita makan. Daging buah berfungsi untuk melindungi biji. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun materi. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.